Bagaimana cara tayamum yang benar Ustaz? Apakah satu kali atau dua kali mengambil debunya? Satu kali tepukan saja. Satu kali tepukan. Itu ada dalilnya surah Al-Maidah ayat 6. Dan tayamum itu pada saat ditepuk hanya dua anggota tubuh yang diusap dengan satu kali usap. Satu kali tepuk, satu kali usap. Mengusap wajah sekali, kemudian mengusap tangan sampai siku, gitu kan? Sekali, cukup. Nggak ada kubur-kubur dengan debu. Nggak ada kaki, nggak ada kepala, semua nggak ada. Memang begitu. Baca Al-Maidah ayat 6. Sumber tanah sekali, kemudian kita usap punggung kanan sebelah kanan, punggung kiri sebelah kiri, kemudian wajah sekali saja sudah cukup. Ya, semuanya sekali-sekali. Ya. Ini pun hukumnya sekali. Kalau banyak debunya kita bersihkan atau kita tiup, karena kita bukan ingin mengotori wajah kita. Ya, tapi yang penting ada syarat, yang penting syaratnya ada debunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi kita di channel Embot Official. Alhamdulillah kawan-kawan, di video kali ini kita akan mendengarkan salah satu nasihat yang sangat penting sekali, yang sangat mengena sekali bagi para salafi wahabi, terutama untuk yang mengaku penyambung lidah ulama-ulama wahabi salafi, yaitu saudara Harry Pras, yang selalu merasa benar, yang selalu merasa bangga dengan segala perkataannya. Maka di sini Ustadz Nuruddin menjelaskan betapa pentingnya kita untuk menghindari atau betapa pentingnya kita untuk terjaga dari orang-orang yang seperti Harry Pras dan kawan-kawan. Maka bagaimana selengkapnya, langsung saja kita simak video ini sampai akhir. Kita ini sebagai orang pesantren tahu betul bahwa Al-Quran dan Sunnah adalah panduan hidup setiap muslim, betul? Tapi saya mau nanya sama adik-adik, paham gak sama Al-Quran itu? Paham gak isi Al-Quran? Mondok 6 tahun nih, mondok 6 tahun. Paham gak isi Al-Quran sebagaimana para ulama memahaminya? Paham gak? Enggak, bagus ngaku itu. Bagus ngaku, karena ada orang di luar sana mondok enggak, belajar agama enggak, ngakunya paling paham. Ada kan? Kadang-kadang nyalahin ulama, bener nggak? Jangan sampai jadi orang seperti itu ya. Itu cerminan dari kebodohan yang nyata itu kayak begitu. Ya, kebodohan dan kesombongan bersatu padu itu. Udah bodoh, sombong, sudahlah selesai. Jahil murakkab istilahnya. Dia bodoh, kan begini, ada orang bodoh dan dia tahu dirinya bodoh, minimal dia pengen dikasih tahu, ya enggak? Nah, kayak tadi itu, saya juga sama, kadang-kadang merasa bodoh dalam bidang keilmuan tertentu dan saya pengen dikasih tahu sama ahlinya, ya kan? Saya bodoh dalam bidang ilmu kedokteran. Kalau saya sakit, saya pergi ke dokter, dokter masih penjelasan, saya terima, benar nggak? Ada orang bodoh dan dia bodoh kalau dia bodoh. Paham maksudnya? Dia nggak tahu kalau dia bodoh gitu, dia merasa dirinya pintar padahal bodoh sebodoh-bodohnya, ada kan? Nah, itu yang bahaya kayak begitu. Al-Quran Sunnah itu adalah panduan hidup. Gak semua orang bisa memahami kedua sumber itu dengan baik. Karena untuk paham itu harus paham bahasa Arab. Gak cuma jurumiyah doang lagi bahasa Arabnya itu. Bahasa Arab level tinggi. Nah, itu perlu bertahun-tahun paham bahasa Arab. Saya aja yang udah 9 tahun hidup di Arab, ngaku nih dengan penuh kerendahan hati. Saya ini yang udah 9 tahun hidup di Arab, mondok sekitar 7 tahun, saya ngaku sebagai orang yang tidak paham sepenuhnya khazanah bahasa Arab itu. Terlalu kaya bahasa Arab itu. Gak cukup usia saya memahami. Kadang-kadang sampai sekarang saya masih nemu kitab-kitab, apa ini maksudnya? Bahasa Arab padahal. Jangan punya bayangan kalau orang hafal misalnya Kamus Munawwir terus dikatakan paham bahasa Arab. Enggak, mustahil, belum tentu. Bisa bahasa itu nggak modal kosakata doang, harus paham kaidah, harus paham basis keilmuannya gitu ya, harus paham nahwu sorof sampai matang polotok balaghahnya, kemudian ilmu ini ilmu banyak kan. Bahasa Arab itu baru syarat pertama itu, belum ada namanya usul fiqih, belum ada namanya mantik, belum ada balaghah, belum ada qawaidut tafsir, ya kan? Belum ada lagi nanti misalnya ilmu wada', ilmu banyak sekali. Kita ini nggak ada waktu. Terus kalau misalnya kita nggak tahu, merasa nggak paham, berarti solusinya apa? Nanya sama ahlinya. Siapa ahlinya itu? Ulama. Itulah alasan kenapa adik-adik kita ini dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah kita ini bermazhab. Ngapain bermazhab itu?
Kamu kalau bermazhab artinya meninggalkan Quran dan Sunnah enggak? Ya enggak, kita itu mengikuti Quran dan Sunnah melalui ulama yang lebih paham maksudnya. Imam Syafi'i, kita ikuti Imam Syafi'i kenapa? Karena Imam Syafi'i itu orang cerdas, orang jenius, diakui kealimannya oleh para ulama zamannya dan ulama-ulama setelahnya sampai detik ini. Kita percaya dengan kealiman beliau. Beliau punya karya, punya murid-murid menyebarkan ajarannya kepada kita dari ulama ke ulama yang lain. Lahir mazhab namanya Syafi'i. Beliau itu nggak berniat untuk bikin mazhab. Ayo orang Mesir, orang Baghdad semuanya ngumpul, aku ingin berikan mazhab namanya mazhab Syafi'i. Enggak. Mazhab itu terbentuk dari mana coba? Dari pengikut-pengikutnya itu. Nah, dalam fikih kita ini mazhab Ahlussunnah wal Jamaah bermazhab yang 4 itu. Mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i. Karakter mazhab Ahlussunnah. Aja Ahlussunnah itu gampangnya adik-adik kelompok dalam Islam yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ajaran para sahabatnya sekaligus mayoritas ulama yang ada di dalamnya. As-Sawadul A'dham. Nanti ke adik-adik kalau ketemu sama pendapat yang aneh-aneh, beda dari yang lain, yang agak lain, itu ciri dia agak mengikuti mazhab Ahlussunnah. Mazhab Ahlussunnah wal Jamaah selalu berpegang teguh kepada jamaah. Jamaah itu artinya as-sawadul a'dham, mayoritas. Nanti kalau nemu pendapat yang aneh-aneh tinggalin ya, jangan ikutin. Ikuti yang mayoritas. Mayoritas orang Indonesia rata-rata suka sama yang namanya pengadaan maulid, kemudian menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi. Kalau nemu kelompok-kelompok bid'ah itu maulid, jangan ikutin. Saya nggak usah debat sekarang atau membahas apa itu bid'ah, ini buktinya kalau bukan bid'ah apa, itu persoalan lain. Cuma saya memberikan gambaran umum aja. Mazhab Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah mazhab yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ajaran para sahabatnya dan mayoritas ulama Muslim dalam akidah, syariat dan akhlak. Alhamdulillah kawan-kawan, itulah tadi beberapa nasihat penting dari Ustadz Nuruddin. Dan di sini dan di video selanjutnya ini kita akan mendengarkan jawaban dari Ustadz Nuruddin yang mana sering sekali ditanyakan oleh orang-orang di sosial media, di YouTube bahkan di TikTok, yang mana mereka mengatakan ilmu yang lebih bagus yaitu adalah ilmu dari Mekah dan Madinah. Ilmu yang lebih asli, ilmu yang lebih otentik itu lebih bagus dari Mekah dan Madinah. Nah, di sini Ustadz Nuruddin akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan itu yang mungkin sudah lama terlintas di dalam pikiran kita, yang sudah lama terbenak di dalam pikiran kita. Mungkin bagi kawan-kawan yang belum menemukan jawabannya, bisa mendengarkan video ini sampai akhir. Kadang-kadang saya menemukan komentar yang bilang bahwa keilmuan Islam yang otentik itu ada di Mekah dan di Madinah. Seolah-olah kalau ulama berbeda pendapat, kemudian perbedaan itu diukur dengan pendapat ulama Mekah dan Madinah, maka yang bertentangan dengan mereka itu salah. Kenapa? Karena Mekah Madinah itu tempat yang suci. Itu adalah saksi bisu dari dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak mengingkari bahwa Mekah dan Madinah adalah tempat yang sangat mulia, tempat yang suci. Tapi untuk mengukur validitas keilmuan itu bukan diukur dengan asal muasal dan tempat. Sejak kapan kebenaran itu digantungkan oleh masalah tempat dan lokasi. Di mana-mana orang tahu bahwa untuk mengukur apakah pendapat ulama ini benar atau salah, sandaran utamanya itu adalah argumentasi, dalil, bukan soal tempat dan lokasi. Jadi tidak ada hubungan. Kalau ini ulama Madinah yang bilang, maka ini pasti benar karena keilmuan Islam yang otentik ada di Madinah, karena Madinah adalah kota Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak menolak kesucian dan kehormatan kota itu. Tapi dari mana Anda berkesimpulan bahwa kalau ulama Madinah yang mengatakan maka itu otomatis benar? Termasuk ulama Mesir juga demikian, terikat dengan aturan yang serupa. Termasuk ulama Indonesia juga terikat dengan aturan yang serupa. Tidak ada rumusan dalam kaidah keilmuan bahwa suatu pendapat itu benar atau salah diukur dengan asal muasal dia terlahir. Satu. Yang kedua, untuk mengukur apakah keilmuan di suatu negeri itu betul-betul
punya kontribusi nyata dalam dunia Islam atau tidak, cara paling gampangnya cek di pesantren-pesantren dan perguruan-perguruan tinggi yang mengajarkan Islamic Studies, dirasat Islamiyah, tafsir, Quran, hadis, tasawuf, akidah, dan lain-lain. Cek kitab-kitab siapa yang sering dijadikan rujukan. Boleh saya sebutkan kitab tafsir Jalalain yang hampir dikaji di semua pesantren Indonesia. Itu karangan siapa? Kalangan Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti, di mana mereka belajar di Mesir. Kitab Jawharatut Tauhid yang dipelajari di pesantren-pesantren tanah air. Karangan siapa? Karangan Ibrahim Al-Laqani, di mana dia belajar di Mesir. Hasyiah Baijuri, Imam Baijuri. Hampir semua orang pesantren tahu siapa itu Imam Baijuri. Syekh Zakaria Al-Ansari. Anda tahu Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari? Kitab Ghayatul Wusulnya dikaji dalam usul fikih hampir di pesantren, sebagian besar pesantren-pesantren tradisional Indonesia. Di mana itu mereka hidup dan di mana mereka menyebarkan keilmuannya? Di Mesir. Kitab-kitab tafsir. Tafsir Al-Wasit. Siapa yang mengarang? Syekh Muhammad Said Tantawi, ulama Al-Azhar di Mesir. Anda pernah mengenal nama Muhammad Abduh? Muhammad Rashid Ridho? Seorang tokoh pergerakan yang pikiran-pikirannya sampai sekarang masih dikaji oleh banyak sarjana di timur dan di barat. Muhammad Abduh itu hidup di mana? Di Mesir. Muhammad Rashid Ridho hidup di mana? Di Mesir. Sastrawan-sastrawan yang diakui karya sastranya. Ar-Rafi'i. Ar-Rafi'i itu orang mana? Orang Mesir. Abbas Mahmud Al-Aqad yang dijuluki sebagai Imlaq Al-Adabil Arabi. Orang mana itu? Orang Mesir. Kemudian ada lagi salah seorang sastrawan yang karya sastranya dibaca di dunia Arab dengan skala internasional. Julukannya Amid Al-Adabil Arabi, yaitu Toha Hussein, yang karyanya bisa abrak-abrak. Itu orang mana? Itu orang Mesir. Kemudian filsuf Ibrahim Madkur. Kemudian ada salah seorang pelopor filsafat Islam di dunia Arab, Raid Al-Falsafah Al-Islamiyah, Syekh Mustafa Abdul Razik. Di mana itu? Di Mesir. Kemudian ahli ilmu kalam, teologi, usul fiqih, tafsir, hadis, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Itu ulama yang tinggal di mana? Menyebarkan ilmunya di mana? Di Mesir. Silahkan Anda cek perpustakaan-perpustakaan Islam. Lihat betapa berlimpahnya kalangan ulama-ulama asal Mesir. Dan diakui karya mereka secara internasional dalam berbagai disiplin keilmuan. Meskipun demikian, kita tidak mengatakan bahwa yang dikatakan ulama Mesir pasti benar. Karena kalau kita berkata demikian, itu adalah cerminan dari fanatisme. Kebenaran itu tidak diukur dengan tempat dan lokasi, tapi harus diuji dengan argumentasi. Kata mereka, Ustadz Salafi Wahabi pasti benar karena mereka lulusan Madinah. Kalau Ustadz lulusan Indonesia pasti salah. Sebagaimana sabda Nabi, Innal imana la ya'rizu ilal madinati kama ta'rizul hayya ila juhriha. Sesungguhnya keimanan akan berhimpun ke Madinah sebagaimana ular berhimpun kepada sarangnya. Kita jawab, pertama, jika lulusan Madinah pasti benar, maka kiai-kiai kami, ulama-ulama kami pasti benar. Karena banyak dari ulama kami yang lulusan Mekah atau Madinah, seperti Syekhona Khalil Bangkalan atau Ki Hasyim Asy'ari. Kedua, kelompok Salafi Wahabi ini mengartikan hadis seenaknya sendiri. Hadis ini tidak menunjukkan bahwa penduduk Madinah atau lulusan Madinah pasti benar, sebagaimana disampaikan oleh para ulama ahli hadis. Al-Imam An-Nawawi menjelaskan dalam kitab Syarah Sahih Muslim, hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa seseorang yang di hatinya ada keimanan pasti rindu dan ingin datang kepada Madinah. Ketika Rasulullah masih ada, maka orang yang beriman hijrah ke Madinah atau datang ke Madinah
Madinah untuk belajar ilmu kepada Rasulullah atau karena ingin bertemu dengan Rasulullah. Di masa Khulafaur Rasyidin atau di masa para ulama salaf, orang yang beriman akan datang ke Madinah untuk meneladani para sahabat, belajar kepada para sahabat, meneladani ulama salaf dan belajar kepada ulama salaf. Dan setelah masa-masa itu hingga sekarang, orang yang beriman masih rindu dan ingin datang ke Madinah untuk berziarah ke kuburan Rasulullah, bertabarruk dengan melihat kuburan Rasulullah, melihat peninggalan Rasulullah dan peninggalan para sahabat Rasulullah. Lalu apakah pemahaman penduduk Madinah atau madhab penduduk Madinah pasti benar? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan, iya, tapi khusus di masa Rasulullah dan di masa Khulafaur Rasyidin. Adapun setelah banyak fitnah dan para sahabat tersebar di berbagai negeri, maka fakta menjelaskan madhab penduduk Madinah tidak pasti benar. Kesimpulannya, pemahaman hadis ini adalah bahwa orang yang di hatinya ada keimanan pasti rindu dan ingin datang ke Madinah, karena di Madinah ada jasad Rasulullah dan ada peninggalan Rasulullah dan peninggalan sahabat-sahabat Rasulullah. Adapun pemahaman ulama Madinah atau ustadz lulusan Madinah tidak pasti benar. Bahkan bisa jadi mereka adalah ahlu bid'ah yang sesungguhnya. Alhamdulillah kawan-kawan, itulah tadi jawaban dari Ustadz Nurdin mengenai kenapa ilmu itu tidak semuanya harus dari Mekah dan Madinah. Karena banyak sekali alasannya. Mungkin dari kawan-kawan yang mana mempunyai alasan tersendiri bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.